Kita OTW menuju lokasi pasca banjir dari Rumah Sakit Satria Medika Padurenan. Kita menuju Bojongkulur Pangkalan 1. Perjalanan cukup ramai ya. Perjalanan cukup ramai jalanan karena ini hari biasa, hari kerja. Jadi kita rada lambat jalannya. Kita sudah sampai Gang Benda. Kita nanti lewat Pasar Bantar Gebang, terus ke kiri ya, pemirsa. Perjalanan kurang lebih berapa menit ya, 10 sampai 15 menit ya, lumayan ya. Kita lagi berpuasa panas-panasan. Itulah perjuangan sang konten kreator. Menuju lokasi pasca banjir bandang Bekasi Kota. Nah, kita pelan-pelan saja karena jalannya cukup ramai di Jalan Raya Bantar Gebang Setu. Oke, pemirsa. Mencari subscribe, mencari penonton unik. Kita sudah sampai tidak Bantar Gebang ya, tidak satu. Di tidak itu biasa ada yang mancing di danaunya, ada yang bikin konten, bikin video klip bermacam-macam. Bentar lagi kita sampai Pasar Bantar Gebang ya, pemirsa. Mengapa kau datang? Ya, kita potong jalan aja pemirsa biar cepat sampai. Kalau dari depan kita
lumayan jauh ya. Di sini kita lewat pasar. Kita lewat pasar Bantar Gebang, inilah pasar Bantar Gebang. Kalau di siang hari begini dia sepi, ramainya di malam hari. Karena di sini banyak grosir-grosir sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Ya, ini pasar sayurnya di belakang. Kalau itu pasar bermacam-macam itu ya. Ada toko emas, toko baju, toko apapun ada di sana. Kita di belakangnya, ini pasar sayur. Ramainya di malam hari ya. Seperti itu. Kita masih lurus saja terus. Kita motong jalan. Ya, aduh, jalannya rada-rada bergelombang ini. Karena mungkin wali kota nggak pernah lewat sini, jadi nggak tahu kalau jalannya bergelombang. Mau ngapain juga sih wali kota mau lewat jalur-jalur kecil. Nah, kita tembus lagi ke jalan raya Narogong tuh. Ini mobil sampah, dia mau ke TPA Pangkalan 5. Iya, karena di Bantar Gebang ini terkenalnya buat TPA, tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah se-Jabodetabek. Dari sampah-sampah dari Jakarta itu semuanya tertuju ke Bantar Gebang. Makanya kemarin pas banjir di tanggal 4 hari Senin itu banyak sampah-sampah yang menumpuk di jembatan Bojongkulur karena mungkin hanyutnya dia dari arah Jelengsi ya, mungkin bekas jadi masuk ke kali seperti itu. Oke, kita masih berlanjut pemirsa, masih berlanjut. Sebentar lagi kita sampai. Ini sudah di pertigaan ya, sudah di pertigaan. So, kita nanti ke kanan. Ya, kita sudah ke kanan pemirsa. Kita menuju pasca banjir Bandang, Bekasi Kota. Ini saya sudah di jalan Pangkalan 1. Ya, sudah di jalan Pangkalan 1. Kita hati-hati pertigaan. Tapi sepertinya ini sudah banyak yang bisa lewat ini ya. Karena lumayan ramai nih motor-motor. Tapi mobil yang roda 4 sepertinya belum ada yang lewat sini pemirsa. Karena mungkin belum bisa dilalui yang jembatannya kali itu. Tuh, yang lewatnya motor semua. Coba nanti kita lihat saja ya. Yang lewatnya motor semua. Oke. Oh, ternyata masih ditutup jalannya karena belum bisa dilewatin sama Pak. Permisi Pak, sama mobil. Yang lewat motor semua ya, jadi mungkin belum bisa dilalui oleh mobil karena masih dalam pembersihan ya. Pembersihan di sampah-sampah di kali atau di jembatan. Iya. Oke, kita kurang lebih 1 menit lagi sampai. Oh, belum nyampe 1 menit sudah sampai pemirsa. Oh, sepertinya masih banyak anggota-anggota SAR
yang standby ini, tapi bisa dilalui. Waduh, ini bekasnya pemirsa. Temboknya sampai roboh, dia hajar banjir bandang. Masya Allah, temboknya sampai roboh. Waduh, nggak bisa lewat ya. Tadi pagi bisa lewat. Ditutup lagi. Masih banyak tim SAR di sana. Waduh, dilarang lewat pemirsa. Kagak bisa lewat kita. Coba kita ke sana jalan kaki aja. Aduh. Kita parkir motor dulu, kita jalan kaki. Bisa lewat, kita nggak bisa lewat, kita jalan kaki aja ke sana. Permisi. Itu tetap di jalan. Hah? Masya Allah, beginilah bentuknya. Ini kan taman nih, taman. Ini air sesurut ini bisa meluap sampai ke atas jembatan itu. Subhanallah, kuasa Allah sangat luar biasa. Ini ada bapak-bapak dari pemerintahan Kota Bekasi lagi memantau. Ini masih banyak sampah berserakan.
Saking tingginya air Katulampa mengalir, air ini kali Bekasi tuh. Ini sesurut ini bisa naik sampai ke atas, sampai ke rumah orang di sebelah sana. Masya Allah. Rumah sampai jebol tuh, bisa setengah rumah itu naik air. Sini juga ini sampai ambruk, luar biasa. Jadi orang biasa tidak boleh membantu karena di sana tim SAR masih banyak standby. Ada bapak aparat keamanan dari tentara dan polisi standby. Masya Allah. Ini perbatasan antara Bekasi dan Kabupaten Bogor. Ini tempatnya di Bojongkulur. Percuma saja. Beginilah keadaannya pemirsa. Coba kita turun ke bawah, kita lihat. Masya Allah. Tembok damnya pada jebol semua. Pada jebol semua.
Kita coba mencoba mendekat. Hancur semua. Nggak bisa lewat. Dari pagi bisa lewat. Mungkin tadi pagi belum dioperasi. Iya, harusnya diangkut ya. Masukin di truk. Buang-buang waktu doang, yang begitu-gitu doang, nggak ada gunanya. Mendingan pakai sekup. Iya tuh, yang begitu-gitu doang nggak habis-habisin bensin. Kita lihat dari sisi kiri. Waduh, kotor sekali ini. Masya Allah, Masya Allah, hampir tumbang semua.
sampai tumbang semua pemirsa. Coba Anda bayangkan. Coba kita nyebrang pemirsa, sepertinya sudah bisa dilalui. Masya Allah, lumpuh seperti
Seperti inilah kira-kira gambarannya di rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga dimasukin lumpur seperti ini. Insya Allah. Semuanya dalam sekejap langsung hilang, langsung lenyap. Ini namanya Pasar Pocong. Pasar Pocong banjir. Seperti inilah gambarannya. Bila Tuhan mempunyai kuasa yang penuh, dengan sekejap langsung menjadi tanah. Ada satu perumahan yang sangat sangat mendalam sekali ya, sakitnya karena sampai ke atap. Coba kita masuk ke sini. Sini sampai ke di sini enggak terlalu gede. Di sini di perumahan ini enggak terlalu besar ya banjirnya, karena dia datarannya rada tinggi. Nanti di depan sana itu sampai ke atap, air sampai ke atap di tanggal 4 Februari Maret. Tuh, ini ada posko VAKS. Posko banjir.
banjir. Ya, tidak bisa dilalui ternyata, Masya Allah. Masih dalam keadaan belum bisa dilalui karena banyak yang parkir di pinggir jalan yang dataran tinggi, sehingga mobil tidak bisa lewat, hanya motor yang bisa lewat. Ini bisa. Nah, di sini pemirsa nih, di perumahan ini di tanggal hari Senin tanggal 4 kemarin, di sini sampai ke atap, banjirnya sampai ke atap di sini. Masya Allah. Ini bekas-bekas dari banjir. Sampai ke atap di sini pemirsa, banjirnya. Ini perumahan Pondok Gede Permai. Masih bersih. Masih banyak polisi yang berjaga, takut air nanti datang lagi. Sampai ke atap di sini. Sudah tinggal sisa-sisanya. Sudah tinggal sisa-sisa. Kasihan ya. Kasihan. Disinilah banyak mobil yang tenggelam, mobil hanyut. Polisi lagi kerja bakti Brimob. Ini rokok semua tenggelam sampai ke atap rokok di sini. Masya Allah. Kita melewat lumpur. Di sini semua rumahnya tenggelam semua sampai ke atap semua, air sampai ke atap semua di sini, dibuang-buangin karena tidak terpakai, sudah kotor, benar-benar kotor. Kerugiannya ini mencapai miliaran. Saya ditawarin buat ngeliput di dalam rumahnya pemirsa. Tapi saya tidak ambil, takut diomelin sama pemerintah. Kita lihat yang sedang kena musibah. Masya Allah, kasihan sekali. Ini lumpur semua nih pemirsa, lumpur bekas-bekas banjir yang saya lalui ini. Inilah uji nyali sang konten kreator. Uji nyali sang konten kreator nih, begini nih, harus dilalui. Wow, Masya Allah. Tadi saya dipanggil sama warga, disuruh meliput di dalam rumahnya. Silakan, ayo di dalam. Tapi saya tidak ambil, takut. Ya, bisa sih, bisa. Saya pelan-pelan aja. Tuh.
sini warganya sampai ke atap air. Tuh, klinik. Beginilah. Kasihan pemirsa tuh, kasur dibuang-buangin, sudah tidak terpakai. Di sini ada yang banyak kulkas badang hanyut, TV badang hanyut. Berhubung di sini orangnya orang-orang serada orang kaya, jadi aman-aman aja. Banyak yang dijual pemirsa. Tuh, kotor udah. Aduh, subhanallah, luar biasa. Ini di daerah Bekasi Kota, pemburu petir di Bekasi Kota pasca banjir bandang di tanggal 4 Maret kemarin, hari Senin. Rival, ya, dapat apa itu? Ece. Saya pemula, rival, pemula. Yo, wow, harapan Bunda School pada banjir. Tuh, kayak di tengah sawah pemirsa. Kasihan ya. Ini saya bisa lewat apa enggak nih? Waduh, nggak bisa lewat, muter balik lagi dong. Jauh sekali dah terbaliknya. Kasihan itu ibu-ibu pada jatuh, habis jatuh kayaknya nih. Wow, licin, masya Allah. Beginilah keadaannya. Tuh, ini sampai ke atap pemirsa, kemarin di tanggal 4 banjirnya. Masya Allah, luar biasa kuasa Allah yang maha agung. Kuasa Allah yang maha agung. Waduh, ini dalam kagak nih. Terkelap saya di sini. Masya Allah. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ya, di sini sampai ke atap juga nih, di sini pemirsa, waktu tanggal 4 hari Senin kemarin. Sampai ke atap air bandang masuk. Kita coba melalui sampai ke depan sana, sampai ke Jati Asi. Nanti kita lihat di Jati Asi keadaannya. Ya, kita doakan aja pemirsa buat yang kena musibah, biar ditambah kesabarannya, ditambah ketabahannya. Semuanya itu dari Yang Maha Kuasa, yang mendatangkan musibah, Yang Maha Kuasa, yang menghilangkan musibah, Yang Maha Kuasa, dan juga yang memberikan rezeki, Yang Maha Kuasa. Jadi kita hanyalah manusia dituntut untuk bersyukur.
sini banjirnya seatap airnya naik pada saat di tanggal 4. Tapi masjidnya alhamdulillah banjirnya hanya sedikit saja. Aduh, untung saja ini ban belakang saya sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Kalau masih lama bisa melenceng terus ini. Wow. Yang paling parah itu di sini, pemirsa. Paling parah itu banjirnya di sini. Yang sampai seatap airnya. Ini paling parah. Se-Kota Bekasi itu paling parah itu di sini. Ini aja tidak dibersihkan, udah dijual. Kontrakan dijual. Karena yang punya rumah sudah tahu keadaan setiap tahunnya itu pasti banjir. Jadi yang mau belinya juga takut juga. Indomaret hancur, Indomaret. Barang-barangnya pada dibungkus-bungkusin di karung. Tenggelam semua. Percuma saja mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berlimpah, korban harta benda. Sesurut itu pemirsa, bisa naik ke atas, bisa naik sampai ke atap rumah. Padahal kalau nggak hujan atau tidak ada kiriman air dari Bogor itu sangat surut sekali airnya. Sekarang jadi meluap, kali Bekasi meluap. Kita bisa lewat apa enggak itu ke sana, biar bisa tembus ke Jati Asih, langsung pulang lagi ke Bantar Gebang. Mudah-mudahan bisa lewat ya. Motor pada nganyut pemirsa, motor pada hancur. Masya Allah. Belum bisa. Permisi. Permisi, numpang lewat.
Permisi numpang lewat, Bapak. Ya, ini masih banyak tim SAR di sini pemirsa sama tim Dinas Kebersihan Kota Bekasi yang masih standby merapikan keadaan jalanan. Nah, pemerintah Kota Bekasi, ya tim SAR masih banyak berkumpul standby. Tuh ada di sana, di sini parah juga, di sini sampai ke atap juga banjirnya. Tuh kasihan tuh sama nenek, adik-adik. Sini sampai ke atap juga pemirsa, tidak bisa dilalui, lumpuh semua tuh. Tong malah main air tong. Licin. Mobil Dinas Kebersihan masih standby mengangkut alat-alat yang berserakan karena terbawa arus di sisa-sisa di pasca banjir bandang di hari Senin tanggal 4 Maret. Tim SAR masih standby, ambulan juga standby. Buat Pato. Ini ada posko damkar dijadikan posko. BNPB. Masya Allah, kasihan ibu bapak. Kalau ini di Jati Asi, kita sudah tembus di Jati Asi. Tuh, karena di sana banyak mobil diparkir, takut tenggelam lagi. Waspada dengan adanya banjir susulan, jadi parkir di pinggir jalan semua dan mengakibatkan macet total tuh di Jalan Pandawa, Kota Bekasi. Siap sedia. Woi. Ini Jalan Pandawa tuh pemirsa, sampai penuh sampai ke atas. Masya Allah. Sedih pemirsa. Sungguh sangat prihatin, dan kita harus meyakinkan bahwa Allah itu dengan gampang, dengan sekejap mata kita bisa membolak-balikan keadaan. Jadi kita dituntut jangan sombong dengan harta, dengan jabatan dan lain sebagainya. Karena itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Dengan sekejap mata bisa dihanguskan, bisa dihancurkan. Seperti itu. Oke pemirsa, karena
sudah habis kita lalui ya keadaan pasca banjir di tanggal 4 Maret. Ya. Kita sudah melalui pasca banjir di tanggal 4 Maret. Keadaannya di sana. Kita sapa dulu, di sana ada Atan Kulit. Ini semua olah manusia. Ya, ini semua olah manusia. Kita semua ini semua olah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tak menzalimi hambanya. Masya Allah, betul sekali, betul. Makanya kita dituntut harus bersyukur ya. Jangan sombong karena dengan sekejap mata Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan apapun yang dia inginkan. Seperti itu. Dan akhirnya hamba-hamba yang tidak berdosa, yang tidak bersalah ikut kena akibatnya. Oke, karena sudah habis di tempat lokasi pasca banjir, saya pamit undur diri bersama Awi Channel. Kita hadir kembali nanti di sekitar jam 4 kita kembali live dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.